Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini konon mempunyai banyak cerita mitosnya. Salah satunya adalah konon dahulu kala lokasi ini adalah pindahan dari puncak Gunung Merapi yang ditendang oleh Werkudara. Dan yang kedua, dulu di tempat yang akan kita kunjungi ini konon juga pernah terdapat sebuah sumber mata air yang kalau dibiarkan terus mengalir akan bisa menimbulkan banjir yang sangat besar. Oleh sebab itulah sumber mata air tersebut ditutup dengan ijuk atau serabut, lalu ditutup lagi dengan sebuah batu yang sangat besar. Kalau mendengar cerita ini, saya teringat berita yang lagi viral belum lama ini, yaitu munculnya air menyembur dari tanah yang terjadi di kota Madura. Apakah cerita mitos dari tempat ini dulunya mirip seperti itu? Jika benar, bisa jadi cerita mitos ini bisa berubah menjadi sebuah cerita nyata di masa lalunya. Apalagi zaman dahulu debit air alam ini masih melimpah ruah, berbeda dengan zaman sekarang. Hingga penambalan debit mata air itulah konon adalah asal usul penamaan dari tempat yang akan kita kunjungi ini, yaitu namanya adalah Bukit Tambalan. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke Bukit Tambalan, yang di sana itu memang banyak terjadi cerita-cerita mitos yang ya banyak yang masih dipercaya oleh warga sekitar ya. Tapi ya di sisi lain tentu saja kita juga tidak tahu apakah mitos-mitos itu benar-benar ada di masa lalunya. Yang penting mari kita ambil hikmahnya atau iktibar-iktibarnya yang dapat kita ambil baiknya. Nah, inilah teman-teman, di depan saya ini adalah penampakan dari Bukit Tambalan. Dan nanti kita akan segera ke sana dan akan melihat kira-kira di sana kita akan menemukan apa, atau mungkin di sana kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan dalam perjalanan saya tadi saya melewati juga lokasi-lokasi situs cagar budaya ya, tempat turunnya Wahyu Mataram Lintang Johar yang terdapat di situs Watu Gilang. Dan saya tadi juga sempat melewati situs Mikit, di mana di situ terdapat jejak-jejak bahan-bahan bangunan yang akan dibangun atau akan diperuntukkan untuk membangun sebuah masjid besar Kerajaan Mataram di masa lalu. Karena kan dahulu kala Kerajaan Mataram itu sesungguhnya mau dibangun di lokasi yang saya mau lewati itu. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai di Bukit Tambalan, dibuktikan dengan sebuah papan, ini papan tugu yang menyatakan bahwa lokasi ini adalah Bukit Tambalan. Dan saya akan mencoba mengekspedisi lokasi ini dan sambil melihat-lihat, mengais-ngais, menganalisa apakah benar mitos-mitos yang ada ini memang benar adanya. Karena bagaimanapun juga kan siapa tahu juga dahulu kala memang pernah terjadi yang namanya bencana Gunung Merapi yang bisa meletus sangat besar sekali dan hingga mungkin dapat menumbangkan sebagian besar dari puncak Merapi, dan mungkin puncaknya itu sampai turun di lokasi ini atau lokasi yang akan kita kunjungi ini ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran tahu ya bahwa salah satu bukti bahwa tanah ini adalah tanah dari Gunung Merapi bisa dilihat dari tekstur tanahnya yang tidak bisa becek saat diguyur hujan di musim rendeng ya, atau musim penghujan. Dan di saat musim kemarau tanahnya tidak gersang hingga pohon-pohon di sana tetap tumbuh subur dan rindang. Dan warga banyak yang percaya kondisi tanah tersebut tak ubahnya sama dengan tanah yang ada di Gunung Merapi.
hingga ada yang menyebut Bukit Tambalan ini adalah miniaturnya Gunung Merapi. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba melihat-lihat kondisi di sekitar sini. Apakah kita juga nanti bisa menemukan di mana titik letak dari mata airnya yang konon dahulu kala jika tidak ditutup dengan batu besar atau ijuk ya, atau serabut ya, itu akan mengalir terus dan akan menimbulkan banjir yang sangat besar. Nah, ini teman-teman saya mencoba untuk melihat struktur tanahnya. Memang kalau dilihat dari struktur tanahnya itu memang agak berbeda ya dengan tanah-tanah yang ada di sekitar sini ya, tapi tidak di sini, maksudnya tidak di Bukit Tambalan ini ya. Nah ini teman-teman saya akan melangkah lagi untuk mengekspedisi ya, melihat-lihat, menganalisa sampai ke tempat yang delik-delik ya, atau tempat yang tersembunyi ya. Karena kan pemirsa TV Lebaran sudah tahu ya, kalau TV Lebaran itu mengekspedisi sampai yang tersembunyi ya, atau sampai yang ke delik-delik ya. Apakah kita akan menemukan sebuah misteri yang belum terungkap di sini ya, yaitu sebuah mata air yang dahulu kala pernah konon ditutup dengan batu besar atau ijuk ya, hingga air tersebut tidak bisa mengalir kembali. Dan ini teman-teman, ternyata di sini juga ada komplek pemakaman yang sangat tersembunyi ya. Ini adalah sebuah nasihat yang diam saja, yang menandakan bahwa setiap yang namanya hidup itu pasti akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Dan kalau dilihat dari struktur makamnya, itu adalah makam kuno atau makam yang usianya mungkin sudah ratusan tahun juga ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melangkah lagi untuk menuju ke sisi inti dari perbukitan ini, karena kan di sini juga ada komplek pemakaman kuno yang berada di sisi atas ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba turun, dan setelah saya analisa memang tanahnya itu agak tanah yang berbeda ya. Jadi memang kayak gimana ya? Ya kayaknya masir gitu ya, tidak lengket banget gitu loh. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melangkah lagi menuju ke sisi atas dari komplek pemakaman atau Bukit Tambalan ini ya, karena memang di atas ini memang terdapat makam-makam tokoh-tokoh penting di masa lalu, yang salah satunya adalah tokoh-tokoh terah dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yaitu putra dari pendiri kota Yogyakarta. Dan di sini juga terdapat sebuah makam yang konon juga di sini makam dari salah satu Bupati Bantul di masa lalu ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di titik atas dari perbukitan ini. Di sini juga terdapat sebuah tangga-tangga, dan konon ya menurut berita yang saya baca, di dalam pembuatan tangga ini konon di saat mengeruk tanah itu juga ditemukan kerangka-kerangka manusia. Jadi itu menunjukkan bahwa usia dari lokasi ini betul-betul sudah tua ya. Dan itulah zaman ya. Setiap zaman, setiap peradaban itu akan meninggalkan sebuah jejak, akan meninggalkan suatu histori atau ukiran-ukiran sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita atau generasi berikutnya. Nah ini teman-teman, di sini juga sudah terpampang sebuah tulisan selamat datang di komplek pemakaman atau perbukitan Tambalan ya. Dan di sini memang saya lihat ya, struktur bangunan kompleknya itu memang betul-betul sudah komplek yang sudah tua, usianya sudah tua sekali ya. Saya yakin di sini terdapat jejak-jejak tokoh-tokoh di masa lalu yang sangat penting ya, karena dilihat dari struktur komplek-kompleknya atau bangunan-bangunannya itu memang sangat mewah di masanya ya. Nah ini teman-teman, saya akan melangkah lagi. Memang di sini juga terdapat sebuah makam Kiai Tambal dan Nyai Tambal, konon sih seperti itu ya. Dan beliau ini adalah abdi dalem atau penghulu dari Pangeran Puger. Pangeran Puger ini adalah putra mahkota dari Amangkurat pertama. Amangkurat pertama itu adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi intinya lokasi yang kita kunjungi ini memang masih ada sangkut pautnya ya, atau mungkin masih ada sinkronisasinya dengan terah-terah Mataram di masa lalu ya, yaitu
dari Kerajaan Mataram, Jogja. Nah ini teman-teman, saya mencoba melangkah di sisi-sisi dari lokasi ini, dan yang berada di kanan saya itulah makam dari Kiai Tambal dan Nyai Tambal ya teman-teman ya. Dan ini kita lihat kekokohan dari bangunan komplek pemakaman ini ya. Kalau dilihat dari strukturnya dan analisa bentukannya, ini betul-betul sebuah komplek yang sangat megah di masa lalunya ya, dan sangat besar ini ya. Nah ini teman-teman, saya akan melangkah lagi melaju ke depan ya, karena kan kita di sini kita mengekspedisi sambil kita juga tengok kanan kiri apakah kita bisa menemukan di mana titik lokasi dari mata airnya itu ya, dan kita juga bisa menganalisa apakah benar dahulu kala lokasi ini atau tanah ini adalah pindahan dari tanah Gunung Merapi ya. Kalau benar kan, waduh, bisa dahulu kala gimana ceritanya ya, Gunung Merapi yang jauh sekali letaknya ya, kiloan kilometer, tanahnya bisa terbang. Tapi ya itu juga tidak mustahil seandainya Tuhan menghendaki ya, karena kan nanti juga di saat hari akhir kiamat itu kan langit bumi mumbul dadi siji. Wah, bayangkan ngerinya, yang namanya gunung besar itu mumbul dadi siji, lautan itu nanti tumplek-plek gitu ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi di saat hari akhir nanti atau kiamat kubro ya. Nah ini teman-teman, saya akan melangkah lagi untuk mengitari lokasi ini, yaitu sebuah nasihat yang diam saja. Betul-betul ya, yang kita lewati ini adalah nasihat yang diam saja. Siapapun itu, yang kaya, yang cantik, yang berkedudukan tinggi, ya pasti kembalinya akan seperti ini, menjadi sebuah nasihat yang diam saja atau di pemakaman. Tentu saja kan pasti pemirsa TV Lebaran tahu ya, yang dimakamkan di sini di masanya adalah bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang penting di masanya. Tapi di saat sudah kembali, di saat sudah habis waktunya, kontrak habis waktunya di dunia ini ya, akhirnya kembali jadi seperti ini teman-teman, sendirian di sini, sepi, menyendiri, tidak bawa apa-apa ya, sepeser pun nggak ada yang dibawa harta benda di dunia ini ya. Itu sih gambarannya seperti itu, dan TV Lebaran memang cuma bisa jargoni ya, bisa ngujar, tidak bisa ngelakoni, tapi minimal ya kita bisa menyampaikan yang baik-baik lah kepada pemirsa TV Lebaran. Semoga aja liputan ini dapat diambil baiknya dan iktibar baiknya, dan dibuang buruknya ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba mengitari lokasi ini lagi sambil melihat di bawah-bawah ini apakah ada jejak-jejak dari Werkudara ya, ada jejak-jejak dari mata airnya. Siapa tahu mata airnya ibaratnya bocor sedikit ya, kalau bocor banyak nanti bisa timbul derasnya air atau keluar air seperti yang di Madura itu kan membuktikan ya bahwa memang fenomena alam itu betul-betul ada. Jadi kemungkinan dahulu kala kayak gitu tuh juga banyak teman-teman ya, karena kita tahu ya zaman dahulu yang namanya kealamian alam ini kan masih terjaga, jadi debit air ya masih melimpah. Tentu saja dahulu kala tidak mustahil seandainya muncul air, mata air yang memancar gitu ya, itu ada gitu. Nah ini teman-teman, tadi saya menemukan atau melihat sebuah nisan ya, itu kayaknya nisan tua ya, dan nisan mewah juga ya. Kemungkinan yang pernah dikuburkan di sini itu adalah orang-orang yang penting di masa lalu ya, atau orang-orang kaya atau bangsawan ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada makam yang tersembunyi ya. Jadi benar-benar makam di sekitar sini itu memang betul-betul membuat haru-maru ya bagi orang yang datang kemari. Karena apa? Karena di sini tuh kita dapat melihat jejak-jejak masa lalu, jejak-jejak yang nuansa waktunya begitu lama sekali di masa lalu, dan kita dapat temukan ukiran-ukiran ceritanya itu di sini. Karena kan di sini tuh banyak tokoh-tokoh penting ya. Tentu tokoh-tokoh penting itu meninggalkan ukiran-ukiran sejarah di masa lalu, ukiran-ukiran cerita di masa hidupnya.
Nah itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Kita ini dadah dulu kepada makam Tambalan ya. Itu aja teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di ekspedisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.